Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian sehat dan saya doakan kalian sukses semua di tahun 2022 ini. Amin. Dan jangan lupa tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani hari-hari Anda memantau market yang sekarang nggak tentu kemana arah jalannya, mau naik atau mau turun kayak gitu ya kawan, asik. Tapi di kesempatan siang hari ini ya teman-teman, saya akan membahas tentang bridge lagi teman-teman, di mana bridge ini sebenarnya menolak untuk turun kayak gitu, menolak untuk turun. Kenapa saya bilang menolak untuk turun? Di sini kita lihat teman-teman ya, pergerakannya dari bridge ini sendiri, dia setway di angka-angka ini terus gitu teman-teman ya, mentok di angka 12, habis itu naik ke angka 14 gitu, turun lagi ke 12, mentok naik lagi ke 14 kayak gitu teman-teman ya. Mungkin saya ini sebenarnya masih nunggu dia turun lagi atau bahkan nambah zero gitu buat zero ya, tapi nggak mau ke situ gitu ya. Mudah-mudahan sih setway di sini habis itu naik ngepam tinggi kayak gitu. Nah, kita ngehalu dulu kali ini teman-teman, tapi saya yakin sih, saya yakin gitu bahwasanya brace ini untuk menuju ke 10 rupiah atau bahkan 100 rupiah itu ndak mustahil kayak gitu, bisa terjadi. Tapi haluan dulu, kita yang ngehalu dulu sebelum kita kaget bener-bener dapat di angka segitu. Oke teman-teman, kenapa saya bilang begitu? Tapi tetap diar ya teman-teman, tetap lakukan riset mandiri, karena apa yang saya omongkan belum tentu 100% kebenarannya kayak gitu teman-teman ya. Bisa jadi omongan saya ini meleset malah lebih dari 100, bisa juga meleset di bawah itu kayak gitu teman-teman ya. Oke lanjut, kenapa saya bisa yakin kayak gitu? Karena ini teman-teman, kita masuk dulu ke coin market cap ya teman-teman. Kita lihat di coin market cap-nya. Oke, kita sudah berada di coin market cap teman-teman, di mana ini bridge ya teman-teman. Dia tuh kan error lagi, si bridge ini kemarin sempat 2800-an, sekarang 2900. Nggak tahu ini kenapa coin market cap ini kayaknya nggak suka kali dengan bridge ini ya, di peringkatnya nggak jelas gini ya. Ya nggak masalah ya teman-teman. Oke, kita lihat ke sini teman-teman ya. Di sini kalau suplainya kalian pasti sudah tahu lah, 1 kuadriliun, dan dia berdiri di jaringan Binance Smart Chain. Oke, kita masuk ke sini ya teman-teman, ke Binance Smart Chain ya, ke BS Scan-nya teman-teman. Di sini ini sebenarnya yang membuat saya yakin sih kayak gitu, tapi tetap ya namanya orang itu, keyakinan orang beda-beda seperti itu. Oke, di sini ya dari sisi holdernya teman-teman, dari sisi holdernya kemarin ya, kemarin pagi atau apa itu masih di kepala 1016 ya, 116 ribuan kayak gitu, dan semalam sudah menyentuh di 117 ribuan teman-teman. Nah, itu dari segi holdernya kenaikannya cukup signifikan seperti itu teman-teman ya. Terus yang selanjutnya ya, yang selanjutnya ini teman-teman, di mana dia selalu ada burning. Itu loh yang membuat saya sebenarnya yakin teman-teman, walaupun burningnya nggak seberapa kayak gitu ya. Di sini ini alamat dead walletnya sudah berapa persen, 57,2% kayak gitu ya teman-teman. Kalau kita lihat di sini bris perihal burning ya teman-teman ya, ini 7 menit yang lalu, 10 menit yang lalu, 15 menit yang lalu, 22 menit yang lalu, 25 menit yang lalu, 28 menit yang lalu. Ini hampir setiap 2 menit ada pembakaran itu loh ya teman-teman. Walaupun pembakarannya nggak banyak, tapi kalau rutin seperti itu loh, kalau dikumpulkan dalam 1 minggu itu juga sudah terkumpul banyak gitu loh teman-teman ya. Ini pembakarannya yaitu 716.000, 724.000, 731.000 ya, walaupun ratusan ribu dalam sekali burning, tapi ini rutin gitu loh ya. Ini rutin, setiap jam ada, setiap menit, setiap 2 menit itu loh. Kalau saya lihat tadi setiap 2 menit atau 3 menit itu selalu ada burning dari si bridge ini tersendiri kayak gitu teman-teman ya. Ini nanti efeknya gimana? Efeknya ke depannya kalau memang market ini stabil. Dan satu lagi teman-teman ya, ketika Project 1000 yang akan diterbitkan ke dalam jaringan BRC20 miliknya si bridge ini teman-teman, ketika itu sudah
terrealisasi semua, apa sih ya, intinya sudah dikerjakan semua kayak gitu ya teman-teman. Saya yakin harganya ini bukan harga yang sekarang kayak gitu. Kalian nggak akan menemukan harga yang sekarang, mungkin sudah ke kepala rupiahan ya, entah Rp1, Rp2, Rp3, bahkan Rp100. Itu tidak menutup kemungkinan kayak gitu teman-teman ya. Apalagi untuk menyusul si Cardano, kemungkinan besar sih kalau feeling saya teman-temannya, planning saya, dia si Breeze ini bisa menyusul si Cardano. Karena kalau kita lihat dari artikel yang kemarin saya sampaikan ke kalian semua, bahwasanya si Cardano, Matic, terus Solana, terus Avax itu sudah merasakan kegelisahannya perihal BRC20 ini teman-teman ya. Mereka sudah merasa dilampaui kecepatan dari BRC20 ya. Teknologi yang dimiliki BRC20 itu si Cardano, kayak si Avax, terus Solana dan Matic itu sudah merasa merasa tersaingi dan merasa tertinggal dengan BRC20. Seperti itu loh kenapa saya benar yakin dengan Breeze ini. Tapi untuk kalian ya teman-teman, untuk kalian jangan dimakan mentah-mentah apa yang saya sampaikan kayak gini teman-teman ya. Tetap lakukan Dior ya, tetap lakukan riset. Kalian kalau mau masuk ya tetap harus di riset dulu, masuk nggak ini, menurut saya pribadi ini bisa nggak untuk di hold kayak gitu teman-teman ya. Walaupun memang kalau menurut saya pribadi ini sangat yakin saya gitu teman-teman. Saya nggak di endorse oleh Breeze, saya nggak ada nggak ada satupun token yang saya review itu ngendorse saya, enggak ya teman-teman. Ini murni tanpa endorse ya, itu perlu dicatat, murni tanpa endorse teman-teman ya. Nah kalau saya di endorse oleh Breeze ya, saya berani jamin duit saya hilang lah, karena saya benar-benar nggak di endorse kali ini. Saya nggak di endorse kayak gitu teman-teman ya, dan saya pun nggak pernah di endorse oleh Breeze gitu ya teman-teman. Oke lanjut. Terus apalagi yang membuat saya yakin di sini teman-teman, kita masuk dulu ke Twitternya daripada si Breeze ini teman-teman ya. Si Breeze mana Twitter berarti saya belum masuk ke Twitter. Kita masuk ke Twitternya si Breeze ini teman-teman ya. Ini kan ya dari si Breeze ini, bukan ini sih sebenarnya dari Breeze Twitter resminya. Oke, kita masuk ke Twitter resminya aja teman-teman ya. Oke teman-teman, kita sudah berada di Twitter resmi dari Bitgert atau Breeze ini teman-teman, di mana dia sudah memiliki 99.543 pengikut ya, atau followersnya kayak gitu. Mantap jiwa. Dan di sini ini 17 jam lalu teman-teman, di mana si Bitgert ini menjadi weekly share populer. Jadi dalam 1 minggu terakhir ya, si Breeze ini menjadi populer ya di Bitmart kayak gitu teman-teman. Menjadi pencarian terbanyak yang ada di Bitmart. Dia menduduki peringkat 1, nomor 2 Shinja, nomor 3 Baby Doge, dan terus disusul token-token lainnya seperti itu. Mantap jiwa. Dan di sini dari crypto screen ya teman-teman, bahwasanya si Breeze ini menduduki top 30 trending search koin ya teman-teman. Jadi top 10 trending pencarian koin, si Bitgert ini menduduki nomor 1 2 3 4 5 6, nomor 6 teman-teman ya, nomor 6 dari top 10. Dan di sini dari top 11 sampai 20 si Baby Doge ini menduduki peringkat 11, 12, 13, 14 kayak gitu teman-teman. Wow, mantap jiwa. Oke, lanjut lagi. Apalagi dari swap teman-teman ya, dari swap zone ini loh ya, mantap. Jadi inilah kenapa saya yakin dengan si Breeze ini. Dan di sini ya, check out the project the Reach ATH. Jadi dari Bitmart Research ya teman-teman, bahwasanya si Breeze ini tertinggi dalam pemecahan ATH kali ini kayak gitu teman-teman. Project on Bitmart Reach ATH dari 07 sampai 11. Jadi dari tanggal 7 sampai 11 Maret Breeze ini menduduki peringkat pertama perihal ATH-nya. Wow, mantap jiwa. Nah, inilah kenapa saya yakin dengan Breeze kayak gitu teman-teman ya. Sekarang memang lagi harga diskon, tapi kalian untuk masuk harap ditahan dulu. Itu kita tunggu nantilah ya, beberapa hari lagi setelah hasil Fed itu keluar, setelah hasil rapatnya keluar diumumkan gimana
perihal cryptocurrency itu nanti ketika emang itu sudah keluar dan hasilnya ya kita harus menerima. Kalau hasilnya baik ya alhamdulillah, tapi kalau hasilnya memang kurang sesuai harapan kita ya mohon bersabar terlebih dahulu kayak gitu teman-teman ya. Perihal di dunia cryptocurrency itu kan naik turun itu fluktuatif gitu ya, nggak ada yang pasti, kita nggak bisa memprediksi secara pasti kayak gitu teman-teman. Tapi saya yakin Breeze ini akan mampu bersaing pertama dengan Cardano terlebih dahulu teman-teman. Mungkin setelah dia menyusul Cardano, Matic, dan diteruskan dedengkot-dedengkot lainnya seperti itulah. Mungkin ini dulu perihal tentang Breeze ya teman-teman, kita ngehalu dulu nggak masalah. Yang penting siapa tahu akhir tahun ini entah ke 10 rupiah atau ke 5 rupiah atau ke berapa rupiah, yang penting kita cuan bareng di sini. Oke, salam cuan.